Baik, adik sekalian, di kelas ini cepat ya berkembangnya ya. Saya lihat di eh, kelas yang lain itu baru penetapan hari sidang ya, di jurnalnya Pak Wayan sama Pak Bin. Tapi tidak apa-apa, sebenarnya itu proses yang harus dilalui. Jadi kayak kemarin sebelum kita membicarakan tentang putusan Verestek itu sekaligus kita sudah bicara tentang masalah pemanggil. Ya, baik. Sebelum kita mulai, memang seperti biasanya kita supaya hikmat perkuliahan kita awali dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari sekalian, seperti yang kemarin kita rencanakan bahwa untuk tugas yang sudah dikumpulkan oleh Mbak Yunita ke email saya, tolong yang belum supaya melengkapi karena itu juga sebagai penilaian bagi tugas evaluasi di dalam kurikulum pada metode pembelajaran itu karena sebenarnya adalah berbasis student center learning, jadi tidak terlalu dosen hanya sebagai fasilitator sehingga tidak terlalu dominan, sehingga nanti kita coba supaya case by case setiap tatap muka kita adakan overview ya semacam begitu. Juga kemarin yang sudah dilakukan yaitu mengumpulkan tugas khusus, surat kuasa khusus untuk bisa ditampilkan sore ini, dan tentu akan mendapatkan reward bagi yang melakukan presentasi. Jadi supaya ada pemahaman tentang surat kuasa secara praktek, maka silakan hari ini kita akan presentasi 2 atau 3 surat kuasa khusus supaya kita telah sehingga nanti teori yang kita kemarin dapatkan bisa kita implementasikan dalam bentuk praktek pembuatan surat kuasa khusus. Silakan yang volunteer barangkali bersedia untuk mempresentasikan. Nanti kemudian nanti Bapak jadikan co-host untuk bisa presentasi dari laptopnya masing-masing. Silakan. Izin mempresentasikan Bapak. Mbak Janet, Mbak Janet, sebentar Mbak Janet, sebentar. Saya izin presentasi Bapak. Sebentar ya, Janet. Siapa lagi? Saya Bapak, izin presentasi. Pak Ferry. Siapa berikutnya? Siapa berikutnya? Baik, kalau belum nanti bisa kita tunggu karena kita beri kesempatan dulu untuk pertama Mbak Janet, Mbak Janeta Cahyaningsih. Tadi kalau Bapak pantau di notifikasi handphonenya Bapak, Mbak Janet bergabung di Zoom malah sebelum kuliah kalau salah tadi ya. Silakan. Monggo. Izin share screen Bapak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Bapak? Sudah. Silakan. Yang lain diperhatikan ya sekalian. Jadi nanti supaya surat kuasanya bisa ditelaah bersama-sama. Nanti boleh, jadi kalau meskipun tidak presentasi tetapi memberikan feedback ya, feedback terhadap presentasinya Mbak Janeta atau Mbak Jerry nanti atau siapapun nanti tetap Bapak catat sebagai sebuah poin-poin keaktifan ya. Silakan Mbak Janeta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ali yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas hari ini.
Perkenalkan, saya Janeta Cayaningsi dengan NIM 20071011153 akan mempresentasikan tugas mengenai surat kuasa khusus. Baik, kita mulai. Dimulai dengan tulisan surat kuasa khusus, kemudian di bawahnya terdapat tulisan nomor perkara dengan nomor perkara 123 garis miring PDT titik G garis miring 2021 garis miring PN SMR. Untuk teman-teman yang belum tahu SMR itu apa, jadi SMR itu adalah Pengadilan Negeri Samarinda. Selanjutnya isi surat kuasa khusus ini juga telah tercantum pemberi kuasa, sehingga pemberi kuasanya bernama Nur Aziza dengan nik yang telah tertera, tempat tinggal Jalan Handil 7, RT 5 RW 2 Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kode pos 75274, pekerjaannya wira swasta. Selanjutnya terdapat identitas penerima kuasa, yaitu dengan ini memberikan kuasa kepada nama Janeta Cayaningsi SHMH dengan nomor induk advokat 002713576, pekerjaan advokat pada kantor advokat Ferry Law berkantor di Jalan Handil Balikpapan, RT 1 RW 11, Kelurahan Muara Sembilang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut penerima kuasa. Selanjutnya terdapat identitas dari si tergugat dan perihal yang menjadi pokok sengketa dengan pernyataan sebagai berikut. Untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya sebagai penggugat dalam perkara perdata prestasi melawan Darwati pekerjaan wira swasta tempat tinggal di Jalan Handil 3 RT 5 RW 8 Kelurahan Muara Jawa Hulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebagai tergugat. Selanjutnya terdapat kewenangan-kewenangan apa saja yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa dengan sebagai berikut. Untuk itu, menerima kuasa, membela hak-hak dan mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, melakukan dan menerima segala pembayaran, membuat dan menerima kwitansi pembayaran. Penerima kuasa boleh bertindak dalam hal hukum terhadap setiap orang dan dalam segala persoalan yang berhubungan dengan perkara ini. Memiliki tempat kediaman hukum atau domisili menghadap hakim dan pembesar instansi pemerintah. Penerima kuasa boleh berperkara ke muka pengadilan negeri, mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian di muka pengadilan negeri, menandatangani surat perdamaian, memohon keputusan dan turunan keputusan pengadilan negeri, memohon supaya keputusan pengadilan negeri dijalankan. Menerima kuasa boleh membuat dan menandatangani surat dan melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan pemberi kuasa. Asal tidak dilarang atau bertentangan atau pemberi kuasa, asal tidak dilarang, bertentangan, melanggar undang-undang. Dan bila perlu, penerima kuasa dapat memindahtangankan kekuasaannya itu sebagian atau sepenuhnya kepada orang lain, hak substitusi dengan hak untuk menarik kembali pemindahan kuasa yang telah diberikan itu. Muara Jawa, 27 Januari 2001. Itu merupakan tempat dan tanggal di mana surat itu dibuat. Kemudian juga tidak lupa terdapat tanda tangan antar para pihak, seperti pemberi kuasa atas nama Nur Aziza dan tanda tangan penerima kuasa atas nama Janeta Cayaningsi SHMH. Dan terakhir yaitu materai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Janet ditarik ke atas lagi, belum, jangan ditutup dulu. Silakan untuk kita diskusikan bersama-sama, mulai dari unsur-unsur yang kita pahami kemarin, apa saja unsur surat-surat kuasa itu, antaranya adalah identitas pemberi dan penerima kuasa. Apalagi? Masih ingat kemarin? Objek sengketa, Bapak. Ya, objek sengketa. Ini perkaranya apa, Mbak Janet? Oh, real pokok sengketanya konprestasi terhadap apa ini? Ya, kita lihat identitas ya. Di situ di atas dikasih nomor
surat, nomor surat kuasa khusus. Silakan dari tampilan ini, silakan dikritisi yang punya pengetahuan dalam pembuatan surat kuasa, silakan untuk di. Tapi kok menurut ini ya, menurut ini pertama. Yes. Baik, silakan. Iya Bapak. Wanda, silakan. Izin berpendapat Bapak. Monggo, silakan. Saya melihat dari dari unsur identitas penerima pemberi kuasa Bapak atau prinsipalnya itu menurut saya kurang lengkap Bapak. Itu kan dicantumkan nama, nik, itu biasanya ada tanggal lahir, umur, terus kewarganegaraan, status perkawinan itu Bapak. Kemudian untuk kewenangan bertindak bagian bawah. Silakan di atas Mbak, ditarik ke ya itu. Bagian bawah. Aku kurang ke atas dikit. Kurang dikit lah, sampun. Monggo. Nah, itu biasanya kewenangan itu didahului dengan membuat surat gugatan, menghadiri sidang-sidang. Di sini kurang disebutkan Bapak. Jadi biar runtut gitu Bapak. Terus kemudian sama yang tanda tangan penerima kuasa. Itu titiknya kedobelan Bapak, double 2. Terima kasih Bapak, sudah. Ya, betul. Ya, silakan mungkin di konfirmasi ulang Mbak Janet. Pertanyaan Mbak Wanda mungkin bisa di feedback balik, di counter balik. Kira-kira reasoningnya apa? Yang pertama tentang identitas. Kok di situ simpel ya, langsung nama dan NIK, alamat. Tadi tidak ada pekerjaan, status perkawinan gitu ya Mbak Wanda ya. Terus yang kedua tentang apa tadi? Tentang kewenangan bertindak, Pak. Kewenangan bertindaknya supaya runtut ya, mulai dari yang pertama gitu ya. Untuk kewenangan menghadap hakim dalam persidangan gitu ya. Sepertinya ada tadi ya Mbak ya. Nanti dijawab Mbak Cahya, Mbak Jenit. Kemudian tadi ada kesalahan teknis ya. Ada double titik di pemberi penerima kuasa. Silakan Mbak Janet. Ya, Pak. Ya, terima kasih Wanda atas masukannya. Mungkin saya memang kurang jeli terhadap surat kuasa untuk yang saya buat tadi, jadi mohon maaf. Kemudian juga di identitas saya terdapat kekurangan, mohon maaf karena dari contoh yang saya lihat di buku ada yang saya lihat di situ tidak mencantumkan hal-hal tersebut. Jadi saya mengikuti format tersebut. Mohon maaf jika salah. Terima kasih. Yang lain ada feedback Mbak? Ya, Janet. Mungkin izin masuk Pak. Monggo Mas Maulana bertanya. Iya Pak. Ya. Itu apakah kompetensi relatif di pengadilan mana itu sudah disebutkan Pak? Terima kasih. Ya, silakan Mbak Janet. Yang lain bisa ikut menjawab loh, tidak harus Mbak Janet. Mbak Janet sudah presentasi. Ini maksudnya bahan yang kita diskusikan. Nanti juga begitu ya. Jadi kita lebih banyak small group discussion seperti ini. Jadi kita mengeksplorasi discovery learning ya bersama-sama. Ini termasuk model metode discovery learning. Jadi kita memahami cara berpikir secara bersama, penemuan-penemuan cara berpikir bersama-sama untuk diskusi. Silakan. Mas Maulana menanyakan tentang apakah ini sudah ada kekhususan karena surat kuasa khusus di pengadilan mana gitu ya tadi ya. Silakan. Bisa Mbak Janet atau yang lain yang sudah sempat menyimak tadi. Permisi Bapak. Masuk monggo. Bapak. Mbak Wanda, monggo. Itu kompetisi relatifnya kan sudah tertera di nomor ini Bapak. Itu ada
keterangan Pengadilan Negeri Samarinda SMR, mungkin di situ Bapak. Meskipun nggak disebut di bawahnya. Coba di khususnya Mbak ditarik ke atas sedikit, Mbak Janet, khusus. Sebentar, seperti dalam perkara warna prestasi melawan termati. Ya, ada yang perlu dikomunikasikan, disampaikan, Mbak, dikonfirmasi, Mbak Janet. Monggo yang lain yang bisa pro ke Mbak Janet atau bisa menambahkan argumentasinya yang tadi Mas Maulana. Jadi model diskusi ini kita kembangkan dari sekalian. Jadi nanti biar tidak terlalu monoton, Bapak. Sebenarnya di dalam silabi RPS itu penyampaian materi secara tutorial itu maksimal 40 menit, selebihnya kita diskusi sebenarnya. Jadi, tapi sebenarnya di materi-materi Bapak yang sudah saya upload ya di YouTube itu rata-rata 1 jam 30 menit lebih ya. Tapi kok bikin kayak gini? Tapi kok bikin kayak gini? Ya, jadi supaya ada feedback ya dari sekalian. Jadi seperti ini biar pemahaman kita utuh ya. Jadi yang lain yang tidak bertanya juga memahami apa yang ditanyakan, yang tidak menduga bahwa itu akan ditanyakan, sehingga penjelasan-penjelasan dari presenter atau Bapak tambahkan itu menjadi pengayaan informasi bersama-sama. Silakan, Mbak Janet, mungkin ada yang perlu dikonfirmasi. Pertanyaan Mas Maulana bahwa perlu untuk kompetensi relatif atau absolutnya mencantumkan pengadilan mana. Tadi Mbak Wanda sudah mencoba membantu di tadi ya di nomor surat tadi tertera PN SMR ya, seperti itu. Monggo Mbak Janet. Baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tadi, menurut saya itu kompetensi relatifnya sudah saya cantumkan di dalam nomor perkara. Iya. Di dalam nomor perkara yaitu PN SMR Bapak, Pengadilan Negeri Samarinda, seperti itu. Ya, itu jawabannya Mas Maulana. Gitu. Apa kurang cukup kira-kira? Dalam aplikasi yang sebenarnya itu, pengaplikasian sebenarnya itu, sebenarnya nomor apa itu kompetensi relatif itu harus disebutkan secara jelas diisi apa cukup di nomornya itu aja sebenarnya. Terima kasih Pak. Ya, ada yang membantu Bapak untuk menyampaikan ini? Kalau di tampilan ini cukupkah kira-kira hanya disebutkan dalam bentuk nomor? Tadi kan Mbak Janet memberikan tambahan keterangan bahwa yang dimaksud PN SMR itu adalah Pengadilan Negeri Samarinda. Apakah cukup sampai di situ atau perlu dipertegas di dalam kekhususannya supaya lebih clear gitu ya, supaya tidak ada pemahaman yang keliru tentang apa namanya. Ini kan apalagi ini akronim ya SMR ya, nggak tahu. Saya tadi kalau nggak disebutkan Mbak Cahya, Mbak Janeta nggak tahu itu SMR itu Semarang atau Samarinda atau apa namanya? Mana nih? Suriname. Suriname Kadoan ya. Silakan. Monggo. Mungkin kalau menurut saya Bapak, kalau misalnya di situ sudah didaftarkan gugatannya itu bisa saja tidak ditulis karena sudah ada nomor gugatannya itu tadi. Tapi kalau surat kuasa ini diberikan sebelum gugatan itu diserahkan, jadi harus disertakan juga agar jelas. Menurut saya itu. Ya, nah, ini mungkin lebih menambahkan ya. Jadi catatan untuk teman-teman adik-adikku semua. Jadi supaya lebih jelas, tidak menimbulkan multitafsir di dalam khusus ini, ya, bentar ya, Bapak maunya yang menyamping ke kanan gimana ya? Atau kanannya ini. Jadi di dalam kekhususan ini, misalnya begini, khusus untuk mewakili pemberi kuasa sebagai menggugat dalam perkara perdata prestasi melawan Darwati pekerjaan. Nah ini juga nanti menginginkan identitas ya, mumpung ketemu tadi Mbak Wanda tadi menanyakan ini. Jadi identitas itu yang umum itu tanpa, sebenarnya cukup ini tadi yang disampaikan, tetapi yang lazim, yang umum itu misalnya pekerjaan masuk ya, swasta sudah masuk ya, yang di atas tadi malah tidak ada pekerjaannya.
Kemudian apa? Apa lagi? Umur. Ya, Bapak. Apa? Usia. Usia, umur ya, boleh. Pekerjaan, status perkawinan mungkin tidak terkait dengan ini ya. Tapi jelas boleh dimasukkan boleh, tapi tidak. Jadi sifatnya begini, sesuatu yang cukup itu tadi mungkin Mbak Janet juga tidak salah memasukkan ini, tetapi kelengkapan yang mendasar sebenarnya adalah nama itu terang benderang, kemudian alamatnya juga terang benderang. Tapi kalau misalnya identitas melekat yang lazim, yang umum itu misalnya nama, kemudian pekerjaan, umur dulu ya, pekerjaan, biasanya begitu. Misalnya Maulana Alif Muzammil, 23 tahun, pekerjaan swasta, ya. Kemudian apa namanya, bertempat tinggal di, nah itu cukup. Jadi tidak langsung menunjuk apa namanya alamatnya. Ya, boleh jadi identitas lain itu membantu supaya barangkali alamat itu tidak cukup. Misalkan di dalam alamat yang sama ada orang yang namanya lebih dari satu, misalnya Darwati, juga ada Darwati yang lain. Nah, itu juga nanti akan apa dengan mengkualifikasi apa identitas lebih detail itu bisa apa. Tapi apakah ini salah? Ini bukan persoalan salah benar. Bahwa yang terpenting sebenarnya penyebutan identitas itu adalah untuk supaya gugatan itu pertama tidak salah orang, ya. Yang utama tidak salah orang. Itu aja sebenarnya. Tapi yang umum misalnya dipakai. Tadi Mbak Janet menyebut ini contoh yang saya pakai, saya juga berdasarkan dari sana seperti itu. Tidak salah juga. Tapi nanti tentu nanti contoh misalkan identitas lengkap itu ditanya itu waktu saksi-saksi itu. Ya, kalau jadi saksi nanti kan mesti KTP-nya diminta. Dikumpulkan misalnya nanti kan begitu. Kalau ke majelis hakim misalnya, saudara penggugat hari ini apakah saudara mengajukan saksi? Ya, yang mulai berapa saksi yang saudara ajukan? 3 ya. Silakan para saksi dihadirkan di persidangan. Kemudian saksi-saksi itu kemudian dihadirkan ke persidangan dan dimintai identitasnya. Lah, identitas itu biasanya KTP yang diminta. Mesti dikonfirmasi. Uangnya Tame kok ada banyak, Abi? Ya. Mohon maaf ini ada gangguan si kerucil di sebelah. Nah, nanti kan ditanya ini nama, umur kan begitu, status menikah kan begitu kan, misalnya begitu dan seterusnya, alamat ini, pekerjaan apa, PNS di mana ditambahkan begitu misalnya. Lah itu standar sebenarnya, jadi standar yang lain. Misalnya kalau status perkawinan tidak relevan sebenarnya, tapi ini bukan berarti salah ya Mbak Janeta, bukan berarti salah. Tapi yang penting bahwa tadi gugatan itu tidak salah orang, begitu prinsipnya. Lengkap juga baik gitu ya. Jadi sifatnya apa? Kalau dalam hukum Islam itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Mubah ya, bukan apa dilarang atau bagaimana atau salah istilahnya begitu ya. Boleh. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Maulana tadi ya, bahwa perlu penegasan di surat kuasa khusus. Ini saya sepakat ya, bahwa sebenarnya di sini perlu ditambahkan sebagai kute negara Kalimantan Timur sebagai tergugat di pengadilan negeri mana tadi Pak? Samarinda ya, Samarinda Mbak Cahaya. Dimasukkan ya di Samarinda. Jadi itu mempertegas bahwa supaya kekhususannya ini tampak. Kemarin Bapak menyebut kekhususannya khusus perkaranya itu adalah perkara wan prestasi, digugatnya ada juga orangnya khusus namanya Darmati, dan juga pengadilannya yang disebut juga pengadilan tertentu yang disebut di Samarinda misalnya. Jadi nanti ini perlu ditambahkan di dalam keterangan khususnya ini di Pengadilan Negeri Samarinda. Itu. Atau dibalik apa namanya, dibalik juga apa misalnya untuk mewakili pemberi kuasa sebagai penggugat ya dalam perkara gugatan ban prestasi ya begitu ya di Pengadilan Negeri Samarinda melawan. Nah, bisa apa-apa di situ. Yang penting unsurnya memenuhi. Di Pengadilan Negeri Samarinda melawan Darwati ya, umur, pekerjaan swasta, tempat tinggal. Yang penting ini jelas ya. Ini sama-sama di Jalan Handil ya, Mbak ya.
Semuanya dihandle semua ya. Ini yang advokatnya juga jalan handle. Wah, jangan-jangan bersebelahan tetangga ini. Ya ini Mbak Darwati di handle. Ini pengacaranya, advokatnya juga di dalam handle. Pemberi kuasanya di atas. Coba di atas kan Mbak Janet. Handle juga. Nah, kok handle semua Mbak? Ini tetangga ini kira-kira. Bukan salah bukan salah enggak. Cuma mungkin RT 7 sama-sama ini RT 3, RT 05. Oh iya, tetangga ini berarti. Ya. Itu kayak lagunya Ine Cynthia itu. RT 5, RW 3. Nah, itu tetangga sendiri berarti. Enggak apa-apa, bukan berarti salah. Yang penting alamatnya beda gitu ya. Alamatnya beda, berarti ini tetanggaan ini, jalan handil semua ini. Pengacaranya, pemberi kuasanya, kemudian yang digugat, ya enggak apa-apa, bukan salah ya, bukan salah. Tapi yang penting bukan di alamat yang sama gitu maksud Bapak gitu ya. Oke. Yang satu tadi yang luput. Jadi Mbak Geri tadi menegaskan ya, menegaskan juga yang dimaksud Mas Maulana tadi. Sekarang persoalan penomoran ya teman-teman, bahwa apakah surat kuasa itu perlu diberi nomor? Nah ini yang sering muncul ketika kita presentasi di praktek perdata. Apakah surat kuasa itu perlu diberi nomor? Yuk, silakan. Mana wajahnya yang lain? Yuk. Izin menjawab, Bapak. Mbak Anastasia, silakan. Iya, menurut saya kalau misalnya surat kuasanya itu dibuat sebelum, maksudnya masih awal perkara sebelum diajukan ke pengadilan, itu menurut saya belum ada nomornya gitu, belum dapat nomor, karena itu kan nomor yang tertera nomor perkara, dan nomor perkara itu pastinya didapat setelah penerima kuasa itu mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi nomor itu baru muncul ketika telah didaftarkan ke pengadilan. Menurut saya begitu. Iya, baik. Ada penjelasan dari Mbak Janet atau yang lain? Biar interaktif begitu ya, dari tidak satu arah. Kasihan Mbak Janet sudah menyediakan waktunya presentasi, diajar terus kemudian jawab manis. Aduh. Yang lain, Izin monggo. menjawab, Pak. Mas Yusuf Ardana, monggo. Iya, kalau surat kuasa perseorangan itu sepertinya tidak memerlukan nomor surat, Pak. Ya, ini usul perspektifnya berbeda dari Mbak Anastasia tadi. Jadi bahwa nomor itu sebenarnya perlu diperjelaskan nomor surat kuasa atau nomor perkara. Itu yang perlu diklarifikasi. Yang kedua dari Mas Yusuf Ardan tadi menyebut bahwa untuk kuasa perorangan seyogianya tidak perlu nomor. Silakan. Atau ada pendapat yang lain? Izin menjawab, Bapak. Ya, Mas Alifian. Silakan, Mas Alifian. Jika menggunakan pengacara pribadi tidak diwajibkan. Jika ingin membuat surat resmi dibutuhkan nomor surat. Maksudnya pengacara pribadi bagaimana, Mas? Mas Alifian. Menggunakan pengacara keluarga seperti itu, Pak. Pengacara pribadinya. Oh iya, tapi dia kan tetap punya domisili meskipun keluarga. Ayo, ada yang lain? Silakan, enggak apa-apa. Itu wacana yang bagus dari Mas Alifian. Izin menambahkan, Bapak. Mas Fairuz, monggo. Jika nomor perkara itu telah terbit, maka dicantumin, Bapak. Kalau belum, ya tidak dari, kan nomor surat perkara itu dari pengadilan. Ya, hampir sama dengan Mbak Anastasia ya tadi. Yang perlu Pak garisbawahi gini. Yang dicantumkan di dalam nomor surat ini, Mbak Janet, itu nomor surat kuasa apa nomor perkara? Nah, saya konfirmasi yang membuat dulu, Mbak Janeta. Nomor perkara, Bapak.
nomor perkara. Oke. Jadi clear kalau seperti itu berarti jawaban kita fokus pada bisa semuanya, tapi penjelasannya berbeda-beda. Ya, Mbak Anastasia maksudnya begini, bahwa nomor perkara itu baru bisa dicantumkan di dalam surat kuasa itu apabila gugatannya, pemberian kuasa itu dilakukan setelah gugatan diajukan. Paham ya? Baru kita bisa mencantumkan surat kuasa itu gitu loh. Tapi kalau surat kuasa itu diajukan sebelum gugatan didaftarkan, kita belum bisa melihat surat kuasa kita itu nomor perkaranya berapa. Jadi begini, perlu diklarifikasi biar jelas ya bahwa nomor surat kuasa untuk perorangan ini mengkombinasi jawaban Mas Yusuf termasuk Mas Alfian dan Mas Fairuz ya. Jadi pertama kop surat. Jadi karena ini Mas dalam konteks pemberi kuasa dan penerima kuasa itu dilihat dulu. Kalau pemberi kuasanya adalah pribadi, maka tidak perlu kop surat dan tidak perlu nomor surat. Nomor surat kuasa loh ya, bukan nomor perkara ya. Perlu diklarifikasi Bapak ya. Bukan nomor perkara, tapi nomor surat kuasa. Kalau melihat di heading dari Mbak Janet ini, sebenarnya ini adalah nomor surat kuasa yang merefer pada nomor perkara, tapi mungkin begitu ya. Jadi kalau yang memberi kuasa itu badan hukum, badan usaha, ya, yayasan, PT, CV, ya, itu kan bukan perorangan. Ya. Kalau bukan orang berarti pemberi kuasanya itu bisa di kopnya mereka punya. Ya, misalkan PT Petrokimia Gresik misalkan begitu. Itu kan badan hukum PT. Jadi karena dia atau badan hukum PT Petrokimia ini yang memberikan kuasa kepada advokat, maka pemberian kuasa itu dilakukan melalui kop surat resmi dari PT, badan hukum, atau badan usaha lain. Kenapa reasoningnya? Karena nanti dia bertanda tangan untuk dan atas nama PT itu di dalam komparisi, ya, komparisi. Nanti Bapak jelaskan komparisi itu apa, sama nanti bagian akhir tanda tangan itu. Karena dia boleh jadi tanda tangannya bukan atas nama pribadi tapi atas nama PT. Dengan demikian, kalau atas nama PT atau badan usaha lain, badan hukum lain, maka kopnya dengan demikian harus menggunakan kop PT yang bersangkutan. Tapi kalau pribadi seperti ini, Mbak Nur Aziza ini kan pribadi ya, maka pertama dia tidak pakai kop ya, jadi kertas biasa, tapi tidak pakai nomor ya, dihindari pakai nomor. Ini yang dimaksud kalau itu ditujukan sebagai nomor surat kuasa loh ya. Kalau sebaliknya, kalau tadi yang memberi kuasa adalah badan hukum atau PT yang Bapak sebut di awal tadi, bisa saja dalam konteks itu disebut sebagai nomor surat ya. Nomor surat bahwa nomor sekian itu adalah bentuknya adalah surat kuasa kepada law firm Yusuf Ardana dan partner misalnya begitu. Pemberian kuasa misalnya begitu, dikasih nomor oleh perusahaan itu. Nanti adik sekalian, kalau baik surat kuasa yang personal yang seperti Mbak Nur Aziza ini maupun yang PT Petrokimia Gresik tadi didaftarkan di pengadilan, nanti akan diregister sendiri. Tapi registernya itu seperti dicap ya, tempat yang kosong misalnya di area sini ya. Ini nanti akan ada cap kosong ya. Telah diregister ya, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik misalnya begitu ya, nomor lah baru di sini muncul di sini. Termasuk surat gugatan nanti sekalian. Nah, surat gugatan beserta surat kuasa itu nanti di spes kosong ini nanti ada keterangan semacam stempel ini, stempel yang sudah standar dari mereka. Apa? Di sini adalah register perkara nomor sekian ya. Misalnya gini, yang dicontohkan Mbak Janet ini saya sambil alih sebagai nomor perkara 123-PDT-G-2021 PN. Kalau Gresik itu apa ya, akronimnya GS atau apa gitu ya, seperti itu. Ini di Samarinda. Jadi yang dimaksud di sini adalah nomor surat kuasa itu nanti akan distempel sendiri oleh
petugas yang ketika kita sudah keluar dari loket pendaftaran. Jadi tidak kita cantumkan sendiri karena surat yang memberi nomor. Tapi misalkan di sini nanti misalkan di atas ini diberi nomor surat itu hanya kecuali tadi yang disampaikan Mas Yusuf, kecuali misalnya yang memberi kuasa itu adalah badan hukum PT. Kenapa? Biasanya surat menyurat keluar itu bentuknya apapun itu selalu diberi nomor surat. Itu reasoningnya begitu. Jadi surat itu adalah sebagai keluaran nomor surat kuasanya, bukan nomor perkara. Gitu ya, bisa dipahami ya sekalian. Jadi nanti kalau pribadi berarti surat preprint biasa seperti kertas putih biasa. Kemudian nanti dikasih materai, yang terakhir materai 10.000 ya. Oke, itu presentasi dari Mbak Janet ya. Nanti bagian dari kewenangan bertindak kita akan diskusikan di sesi berikutnya di Mbak Jerry ya. Nanti supaya ada waktu yang cukup untuk teman-teman yang lain. Ya, baik, terima kasih Mbak Janet ya. Kita berikan aplaus meriah untuk Mbak Janet. Ya, terima kasih atas presentasinya. Juga yang lain bertanya, Mbak Wanda, Mas Maulana, Mbak Jerry, Anastasia, Mas Yusuf, Mas Alfian, dan Mas Ahmad Fairuz. Silakan. Yang Mbak Jerry, boleh dilanjutkan. Apa sudah terlihat, Bapak? Belum. Belum. Yang lain Bentar, Pak. gimana? Belum, Pak. Pak. Belum terlihat, Pak. Masih gelap, lemot. Pak. Iya, masih gelap gulita ini. Mau turun hujan nih, Mbak Jerry. Di sini hujan di Jember. Masih belum kelihatan. Mungkin lewat di sudah. Oke. Sudah. Oke. Ini mengganggu ya? Apa gambarnya teman-teman mengganggu ya? Enggak, Pak. Bisa kok. Bisa tampil full anunya di layarnya Mbak Jerry. Jadinya lemot, Bapak. Ntar saya coba dulu. Betul, maksud Bapak tampilan layarnya ini gambarnya teman-teman tidak mengganggu ya? Enggak. Tidak, Bapak. Tidak ya, silakan. Apa sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang surat kuasa khusus. Jadi surat kuasa khusus ini surat kuasa yang spesifik. Dalam artian surat kuasa khusus ini menyebutkan secara tegas hal-hal apa saja yang bisa dan dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Surat kuasa khusus ini memuat kedudukan pihak berperkara. Apakah si pemberi kuasa berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat? Terus kemudian memuat pihak lawan, pokok perkara, objek yang dipermasalahkan, kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa pada penerima kuasa, forum pengadilan yang dituju untuk mengajukan gugatan, dan juga nomor perkara tertentu. Berikut ini adalah isi dari surat kuasa. Yang pertama yaitu identitas penerima kuasa. Kalau dari surat kuasa yang saya buat, di sini ada nama terang yaitu Olivia Hailey, pekerjaan atau jabatan yaitu Direktur PT Aksi, tempat lahir di Malang, tanggal 12 Januari 1995, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di perumahan Laguna Regensi, Blok C3, RT 001, RW 009, Kelurahan Kejawaan Putih Tambah, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Di sini Olivia Hailey ditegaskan sebagai penggugat. Kemudian identitas penerima kuasa. Di sini ada 4 advokat yang ditunjuk sebagai penerima kuasa. Di antaranya yaitu Advokat Mahdia Nur, Advokat Edi Rosandi, Advokat Rusnawati, Advokat Slamet. Adalah advokat atau penasihat hukum pada law firm Mahdi dan Associate beralamat di Wisma NH lantai 1 Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor teleponnya 081 234 567 890 dengan email sebagai berikut.
Di sini ditegaskan untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakilinya sebagai penggugat. Maaf, ini gambarnya tidak muncul. Kemudian identitas objek sengketa di sini tertera yaitu tanah seluas 2.580 meter persegi yang berlokasi di Jalan Cumedap, Desa Selatan, Kecamatan Ledo Ombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebelah barat Masjid Miftahul Jannah. Kemudian identitas lawan, di sini yang berlawanan. Nama terang Muhammad Baihaqi, pekerjaan dokter, tempat lahir di Jember, tanggal lahir 6 Agustus 1984, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kiai Haji Dewantara, RT 003, RW 007, Kelurahan Sumber Pinang, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kemudian perihal yang menjadi pokok sengketa. Di surat kuasa ini ditegaskan bahwa yang menjadi pokok sengketa yaitu dalam perkara gugatan sengketa tanah. Berikutnya forum atau pengadilan serta nomor perkara. Di sini ditegaskan bahwa perkara ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jember. Untuk nomor perkaranya sendiri tidak ada karena surat kuasa ini dibuat sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Kemudian kewenangan bertindak. Di sini tertulis, selanjutnya penerima kuasa berhak sepenuhnya untuk menghadap dan menghadiri semua acara persidangan di Pengadilan Negeri Jember, menerima panggilan persidangan, mengajukan dan menandatangani surat-surat, mengajukan perdamaian atau menolak tawaran perdamaian, mengajukan replik, mengajukan akta atau alat bukti tertulis, mengajukan saksi-saksi termasuk saksi ahli, dan menolak akta atau alat bukti tertulis dan saksi-saksi termasuk saksi ahli yang diajukan oleh pihak lawan, mengajukan kesimpulan, menerima putusan, menyatakan banding, kasasi, peninjauan kembali atau PK, dan membuat serta mengajukan memori-memorinya dan atau kontra memori-memorinya, serta dapat berbicara seluas-luasnya dengan pihak lain yang memerlukan keterangan. Pokoknya penerima kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya yang dianggap penting dan berguna sehubungan dengan maksud kuasa ini. Berikutnya yaitu substitusi. Ditegaskan dalam surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dalam kurung melimpahkan, baik sebagian maupun seluruhnya menurut hukum. Berikutnya yaitu hak retensi. Kuasa ini diberikan dengan hak retensi. Selain hak substitusi dan hak retensi, di surat kuasa ini dicantumkan hak kolaborasi, yakni hak untuk menarik serta melibatkan pihak lain dalam menjalankan kuasa ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas sebagian maupun maksud kuasa ini. Berikutnya tempat dan tanggal dibuat, Jakarta, 18 Januari 2021, tanda tangan para pihak, yaitu penerima kuasa dan pemberi kuasa, serta materai 10.000. Sekian dari presentasi saya. Baik, presentasi yang bagus ya. Nah, jadi diberikan level masing-masing tentang identitas, muncul sendiri, dan seterusnya. Jadi ini kreasi dari Mbak Jerry ya. Ke atas ya, Mbak Mulia. Siap. Dari yang tadi, mungkin ada yang mempertanyakan, berbekal dari overview yang ditampilkan oleh Mbak Janeta. Mungkin di case ini bisa kita bedah lagi. Silakan. Mungkin ada yang... Bapak, saya ingin bertanya. Siapa ini? Dinda. Mbak Dinda. Silakan, Ya. Mbak Dinda. Di bagian penerima kuasa, itu kan ada 4 advokat. Tapi itu kan tanda tangannya cuma 1. Saya tanya, sebenarnya untuk tanda tangan itu cukup salah satu pihak saja atau semuanya tanda tangan? Terima kasih. Ya, baik. Mbak Dinda menyampaikan kan yang 4 advokatnya yang tanda tangan yang tampak tadi hanya 1. Mungkin ini langsung bisa dikonfirmasi ke Mbak Jerry ya. Mungkin ada pembelaan seperti apa. Silakan, Mbak. Ya, ini sebenarnya saya juga masih rancu antara keempatnya bertanda tangan atau salah satu sebagai perwakilan juga, Bapak. Saya juga rancu sebenarnya di bagian ini. Ya, silakan. Itu jawaban Mbak
Jerry, ya ini mungkin sepertinya memancing teman-teman yang lain untuk berbicara juga. Bapak izin bertanya, Pak. Siapa ini? Yunita. Mbak Yunita, monggo. Tidak muncul di layarnya Bapak. Silakan, Mbak Yunita. Tadi di bagian identitas boleh ke atas. Itu kan ya pada bagian pemberi kuasa yakni Olivia Hailey ini kan bertindak untuk dan atas nama PT Aksi. Nah, yang saya tanyakan itu pada bagian tanda tangan di bawah pemberi kuasa itu apakah tidak mewakili PT tersebut atau mewakili atas nama pribadi, karena dijelaskan di atas itu bertindak untuk dan atas nama PT tersebut. Kemudian karena PT, apakah tidak disertai dengan badan hukum, kemudian anggaran tahunan, dan kelengkapan berkas lainnya yang terkait dengan PT. Gitu, Bapak. Ya, makin melebar. Artinya bahwa ini sebenarnya adik-adik sudah pandai mengkritisi. Ya. Jadi tanpa bermaksud memuji satu-satu, bahwa sebenarnya pengembangannya sudah mulai kritis gitu. Jadi kalau kita dihadapkan pada sense of crisis kita terhadap sebuah dokumen, Bapak alumni audit ya, jadi Bapak ini auditor dulu di SPI-nya UNED. Jadi kalau ketika kita melihat dokumen yang mau kita audit, mata audit itu adalah selalu bicara tentang masalah di mana letak salahnya, kan begitu. Nah, itu dalam rangka apa? Mengcover atau men-scanning bahwa itu nanti akan jadi pusat temuan kita, maksudnya begitu. Ya, harapannya nanti dari temuan itu akan diperbaiki oleh auditi kan gitu. Sebagai auditor menemukan sesuatu yang mungkin akan diperbaiki oleh auditor, auditi. Lah, scanning seperti ini penting dari sekalian. Tadi juga sempat mungkin berbekal dari kasus yang pertama tadi, perlu kita lihat ini sebenarnya pemberi kuasa ini secara personal atau dia mewakili sebuah badan hukum. Itu pertanyaan Mbak Yunita. Dan juga tadi Mbak Dinda menanyakan terkait dengan tanda tangan tadi itu, kira-kira apakah bisa sendiri, andaikan kuasa yang ditunjuk adalah 4 orang. Apakah yang 3 itu tidak tertandatangan dan perlu hanya cukup diwakili satu saja. Nah, silakan sebelum Bapak menjawab, silakan barangkali teman-teman yang lain punya pandangan dikemukakan di sini. Silakan. Itu mendewasakan adik-adik sekalian. Izin menjawab, Bapak. Izin menjawab. Siapa tadi? Anastasia. Mbak Anastasia, silakan Mbak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Dinda. Itu yang soal tanda tangan. Menurut saya itu jika dalam surat kuasa yang diberikan kuasa itu lebih dari 1 orang, maka yang berhak atau wajib bertanda tangan itu adalah keempat advokat itu. Jadi siapa yang diberi kuasa, dia harus dapat mempertanggungjawabkan kuasanya tersebut yang diberikan. Jadi semuanya wajib bertanda tangan. Itu jawaban Mbak Anastasia ya, untuk memberikan rekomendasi kepada Mbak Jerry, bahwa Mbak Jerry tadi sempat bimbang ya, diakui ya, sebenarnya itu pancingan ya, arek biar bertanya begitu. Jadi reasoning yang disampaikan Mbak Anastasia masuk akal, jadi logik ya, bahwa karena yang ditunjuk adalah 4, maka yang keempat-empatnya harus bertanda tangan. Karena nanti biasanya kalau tidak lengkap, hakim akan bertanya, loh ini yang lain bersedia enggak saya ditunjuk jadi kuasa? Karena untuk menunjukkan kesediaan sebagai surat kuasa itu ditandai dengan apa? Bentuk assignment, bentuk penandatanganan surat kuasa yang dibuat. Ya, itu catatan ya. Yang kedua, berkaitan dengan kalau ini 4 ada, ini kurang 1 redaksi ya, yang mungkin jeli teman-teman ya. Kalau kuasanya lebih dari 1 orang, ada 1 tambahan kalimat yang biasanya dipakai untuk menjustifikasi positioning dari masing-masing pihak itu. Apa kalimat itu? Izin menjawab, Pak. Mbak Yunita. Setahu saya itu biasanya di
ditambah kalimat memberikan bantuan hukum kepada pemberi kuasa, baik bersama-sama ataupun masing-masing secara sendiri-sendiri. Nah, betul. Jadi kalimat itu kalau lebih dari kuasanya lebih dari satu orang dikasih itu. Jadi misalkan tadi misalnya sudah disebut dalam hal ini memberi kuasa, mohon maaf mata Bapak harus agak nyengir, Bapak progresif ya. Jadi dalam hal ini memberi kuasa menentukan untuk memilih domisili hukumnya dan memberi kuasa kepada nama satu bla 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 ya. Mungkin ditambahi nomor NIA ya, NIA nomor induk advokat ya tadi seperti ini ya. Karena itu identitas yang melekat. Kemudian selamat dan seterusnya ya. Kesemuanya adalah advokat. Maksudnya keempat-empatnya adalah advokat atau penasihat hukum pada law firm Mardi. Betul, Mardi dan Associate beralamat ya bla 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 baik bersama-sama ya, tambahan tadi Mbak Yunita. Setelah sampai email itu .com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Gitu ya. Jadi nanti kalau ditambah kalimat seperti itu, yang datang satu ya diterima, yang datang nomor 2 juga diterima, yang datang nomor 3 mati juga diterima. Tapi kalau nggak dikasih itu, seolah-olah nanti ada tafsir karena tidak bersama-sama atau sendiri-sendiri, ya harus bersama-sama semuanya gitu ya. Dan itu yang berlaku seperti apa di dalam praktek diberikan kesempatan seperti itu. Lah fungsi substitusi anak-anak sekalian, Bapak jelaskan juga mumpung masih berkaitan dengan personalia dari jumlah advokat. Keempat-empatnya sibuk. Ya, kemudian fungsi substitusi tadi yang dijelaskan Mbak Jerry di situ sudah diatur substitusi, jadi bisa kalau yang lain tidak bisa, keempat-empatnya tidak bisa substitusi kepada advokat lain. Orang kelima berarti kan begitu. Ya, itu maksudnya begitu. Dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya menurut hukum di sini. Oke, itu penjelasan dari tadi Mbak Anastasia. Mbak Yunita tadi tentang apa tadi Mbak ya? Bapak lupa tadi. Terkait dengan tanda tangan pemberi kuasa, itu mewakili perorangan atau badan hukum. Oh ya, betul. Badan hukum sekarang. Badan hukum. Mbak Jerry, ini dimaksudkan sebagai pribadi atau sebagai badan hukum? Masih ini ya di surat kuasa ini dijelaskan yang di sini dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Aksi selanjutnya sebagai pemberi kuasa. Berarti di sini ditegaskan bahwa Olivia Hailey ini sebagai perwakilan dari PT Aksi, Bapak, dengan jabatan sebagai direktur. Oh ya, betul. Berarti kalau seperti itu, pertama yang tampak yang harus diperbaiki dari surat kuasa ini apa? Yang sudah berdasarkan evaluasi dari kuasanya Mbak Janet tadi. Ini apa? Identitas ininya mungkin Bapak apa namanya? Identitas perusahaannya. Apa namanya? Yang pertama kop surat ya. Kop surat. Suratnya pakai PT itu Mbak ya, kop suratnya. Nah, syukur-syukur tadi bisa dikasih nomor surat. Bukan nomor, sekali lagi bukan nomor perkara ya, nomor surat. Nomor surat. Surat kuasa itu bagian dari naskah dinas dari PT itu yang perlu diberi nomor identitas, sehingga perlu PT itu mesti misalnya kalau nomor surat sekian mesti sudah di filing ya, ada filing kabinet itu ya, mesti kalau menemukan nomor, kalau perusahaan yang bagus mesti proses arsiparisnya bagus, kodifikasi surat bagus. Jadi tinggal runtut bulan ini nomor berapa yang dikeluarkan suratnya, tinggal ngambil dari kabinet itu, seperti itu. Maksudnya itu kop surat dan nomor surat. Ya, jadi nomor surat itu beda dengan nomor perkara loh ya, beda ya. Nah kalau begitu ini rekomendasinya adalah kalau mewakili PT berarti harus diatur kop surat PT. Surat PT dikasih nomor surat misalkan gitu ya. Kasih nomor kuasa itu. Terus kemudian membedakan nomor surat dengan nomor kuasa supaya tidak ambigu, jangan dibuat PDT.G itu identik dengan nomor perkara. Nomor surat misalkan kalau PT-nya ini misalkan PT Aksi misalnya begitu ya, nomor garing biasanya kalau pertama itu nomor garing
kodifikasinya apa di situ, terus kemudian SK surat kuasa ya, SK garing PT itu nama aksi, kemudian bulannya itu biasanya Romawi, kemudian tahun, itu yang umum seperti itu, tahun dibuatnya itu. Nah, kalau seperti itu berarti pertama kop sudah. Nah, yang terakhir tadi yang tanyakan Mbak siapa? Anastasia ya, betul ya. Berarti tanda tangannya juga di situ atas nama direktur. Coba dinaikkan Mbak Jerry. Terakhir tanda tangan. Nah, kalau seperti ini berarti seolah-olah Insinyur Olivia sebagai pribadi. Mestinya di situ adalah PT Aksa bla bla bla, kemudian enter direktur atau direktur utama atau apa itu, Insinyur Olivia Hailey, misalnya begitu ya. Jadi ditambahi pemberi kuasa, kemudian PT, namanya PT tadi, atau langsung direktur utama PT bla bla di atas tadi, tertanda Insinyur Olivia. Nah, ini ditambahi lagi kurang apa kalau PT? Di samping ada tanda tangan, ada? Ayo, yang melekat di situ terkait dokumentasi identitas dari PT-nya apa? Halo, anak-anakku. Apa? Nomor badan hukumnya, Pak. Di tanda tangan. Kalau nomor badan hukum, kalau perlu dikasih di atas. Ya, di atas. Kalau coba kita bahas ini dulu. Yang bawah pemberi kuasanya apa? Stempel, Pak. Stempel belum terpikirkan ya. Kalau badan hukum mesti punya stempel. Iya. Ya, kalau pribadi nggak perlu stempel, masuk batu di stempel, nggak ada stempel ya kalau pribadi. Ya. Nah, yang pertanyaan Mbak siapa tadi terkait dengan Mbak Yunita ya, terkait di atas lagi Mbak Jerry. Ini penting adik sekalian. Jadi kuliah kita yang sesaat membahas surat kuasa ini akan berlaku seperti Song Bob sampaikan, selama-lamanya berlaku. Karena itu nanti ilmu terus akan melekat ya. Jadi jangan boring ya, karena ini praktisi ilmu laku. Jadi nanti Anda jadi apapun nanti surat kuasa itu bisa. Kemudian tadi misalnya kalau yang disebut nomor badan hukumnya. Ya, jadi ini di sini, tempatnya di sini. Kursor Bapak bisa dilihat ya, dari kalian? Bisa ya? Tidak nampak. Tidak nampak. Oh, karena yang share screen-nya adalah Mbak Jerry. Jadi saya pikir tadi saya ngotak-ngatik apa namanya kursor ini, saya pikir sudah tahu. Ternyata saya baru paham kalau yang share screen adalah Mbak Jerry. Jadi coba kita lihat yang surat kuasa di atas, Olivia Hailey. Ini kalau namanya harus sama, insinyur ya di bawah tadi ya, biar seragam. Sama tadi misalnya umur, kemudian pekerjaan swasta, jabatannya, pekerjaannya swasta ini. Jabatannya adalah direktur PT Aksi. Oh, tempat tanggal lahirnya di sini. Oh, enggak apa-apa, nanti dikasih gini, semua masuk sini, bertempat tinggal sini. Ini tempat tinggalnya Bu Olivia atau PT-nya? Ini perlu ditegaskan, Pak. Jadi kalau yang digugat adalah PT, maka yang di adresatnya yang digunakan adalah alamat domisili PT, bukan Bu Olivia. Oke. Jadi adresatnya adalah PT. Jadi misalnya begini, bisa digunakan redaksi begini, Mbak Jerry. Jadi jabatan direktur PT, tempat tanggal lahir di Malang, tanggal langsung tanggal lahirnya nggak usah diulang ya. Tempat tanggal lahir Malang 12 Januari 95, agama Islam, jenis kelamin perempuan, warga Indonesia. Ya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ya, selaku direktur PT Aksi ya, badan hukum nomor ya, tadi yang sebut Mbak Yunita tadi,
badan hukum nomor sekian yang dikeluarkan berdasarkan akta notaris. Misalnya lebih lengkap lagi begitu. Apa namanya? Nomor sekian-sekian, terus izin tadi misalnya pendaftaran dari Kementerian Hak Asasi Manusia dan seterusnya ya. Bertempat berdomisili, kalau berdomisili berarti PT-nya berdomisili di mana gitu ya. Jadi perlu dipertegas lagi Bapak Elang bahwa Olivia ini identitasnya disebutkan lengkap dulu, terserah seperti ini. Kemudian dikasih kalimat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku direktur PT Aksi. Jadi kalau direktur saja berarti ini direkturnya hanya satu. Karena di dalam susunan direksi, kalau perusahaan besar biasanya ada direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, dan seterusnya ya. Direktur personal ya kalau perusahaan besar ya. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT Aksi, ya, badan hukum berkedudukan di jalan bla 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 bla, berdasarkan nomor badan hukum yang nomor sekian Kementerian Hukum HAM Republik Indonesia bla 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 ya, seperti itu ya. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT-nya diataskan selaku pemberi kuasa. Kemudian dalam hal ini pemberi kuasa menentukan dan memilih domisili hukumnya memberi kuasa kepada advokat ini. Tadi sudah disebut ya, ditambah kalimat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai penerima kuasa, penerima kuasa langsung seperti itu nggak apa-apa. Khusus ini untuk dan atas nama memberi kuasa mewakili sebagai penggugat dalam perkara gugatan sengketa tanah seluas. Nah ini dijelaskan Mbak ya, tidak hanya tanahnya tapi ini bentuk SHM-nya dijelaskan ya. SHM nomor sekian ya, tahun sekian itu cukup. Nanti di breakdown di surat gugatannya batas-batasnya ya. Di Jalan Cemedak alamat tanahnya itu, kemudian melalui Pengadilan Negeri Jember berlawanan atau melawan. Nah ini jelas ini ya. Jadi ini PT-nya di Jakarta, pengacaranya ada di Jakarta juga ya, penggugatnya di Jember. Gitu ya Mbak. Oke, clear ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab. Yang lain? Ada konfirmasi dari diskusi kita? Silakan, jangan pasif loh, yang lain bisa ya, bisa diskusi juga. Monggo. Jadi dari dua surat kuasa ini kita bisa memotret kalau nanti kita bikin surat kuasa waktu praktek peradilan perdata bisa tidak boleh salah, nggak boleh salah ya. Minimal kita sudah punya bekal bahwa dasar-dasar ini kita pegang. Silakan. Dari yang dipertanyakan tadi oleh Mbak Dinda, Mbak Yunita, Mbak Anastasia terhadap presentasi Pak Jerry. Silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan, Mas Maulana ya, silakan. Itu Pak untuk advokatnya itu apakah ada batas-batas tertentu Pak? Advokat itu maksimal berapa gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, masih Mas Maulana. Bisa dijawab yang lain? Mas Yusuf Ardana atau Mbak Ajem bisa jawab? Berapa sih atau batas ketentuannya pengacara yang dipakai berapa orang? Silakan. Mbak Arlena Berdos, ada yang disampaikan Mbak? Mbak Arlena itu yang dinyanyikan ya, siapa namanya? Ike Nurjana itu ya. Izin menjawab Bapak. Oh, terlena, bukan Arlena. Silakan. Untuk pertanyaan dari Maulana Alif itu sebenarnya mungkin tidak ada batasan ya Pak untuk pengacaranya sendiri karena ya memang mengingat nanti kan pasti ada menggugat seseorang kan kadang butuh kayak pemenang atau siapa ya Pak. Jadi kalau menurut saya sih memang tidak ada batasan untuk advokatnya sendiri. Terima kasih Bapak. Jadi jawaban Mbak Arlena bahwa tidak ada batasan untuk memberi kuasa atau
dulu pernah misalnya kalau terutama bukan perkara perdata ya, misalkan dulu yang mau membela siapa dulu itu ya? Ada 130 pengacara yang akan membela pegawai KPK yang mau apa namanya dieliminasi melalui TWK itu ya, tes wawasan kebangsaan. Itu kan banyak itu. Misalnya kalau aktivis-aktivisnya bidang anti korupsi bisa banyak itu advokatnya. Jadi kesimpulannya bahwa tidak ada batasan untuk perkara. Bahkan kita bisa lihat dari sekalian untuk perkara-perkara pidana yang complicated ya, misalnya kita mungkin sempat ya masih mengikuti kasusnya Jessica Kopi Cyanida, ya itu pengacara dari berbagai kantor hukum loh, ada Bang Oto ya, Oto Hasibuan sekarang ketua Peradi, kemudian ada siapa yang lain-lainnya itu ya, banyak itu dan bukan hanya dari satu law firm ya. Bukan dari satu law firm, bukan dari satu kantor hukum. Nah ini juga nanti akan muncul bagaimana cara membuat surat kuasa yang itu law firmnya berbeda-beda. Nah, itu juga akan bertanya, ini sebenarnya pengacara kita ini menguasakan kepada law firm atau kepada personel law firm. Jadi kalau kepada personelnya ya berarti nanti harus disebutkan semuanya dalam satu surat kuasa khusus. Jadi misalnya Bang Ruhut Sitompul, pokoknya Hotma Sitompul jadi satu, nggak mungkin ya, lagi berseteru Hotma dan Ruhut Sitompul. Kemudian apa namanya Luhut Pangeribuan, bla 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 seterusnya. Bisa jadi satu ya. Bisa juga dimodel misalkan dari kantor hukum masing-masing dibuat surat kuasa khusus, tapi pekerjaannya tetap dalam koordinasi bersama-sama. Karena sama-sama membela kepentingan klien, bisa jadi seperti itu ya. Jadi itu belum yang complicated seperti ini ya yang ditanyakan oleh Mas Maulana sama Mbak Alena. Jadi ya nanti kalau surat kuasanya banyak, makanya tadi dikasih kalimat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri itu sebenarnya dalam menegaskan gak usah banyak-banyak teko kabeh gitu, digantian aja gitu ya. Nanti minggu depan digilir 3, yang lain nanti minggu depan 3 dan seterusnya ya. Gitu. Terima kasih Mas Maulana. Baik, yang lain ada pertanyaan? Saya Pak izin tanya. Tadi Arlena, ini Ariana. Ariana itu judul film. Arlena Bapak. Ya, tadi kan Arlena. Sekarang yang mau bertanya Ariana. Ya, terima kasih Mbak Arlena. Ini sekarang selamat datang Mbak Ariana. Ya Pak. Ariana apa dari Madura? Arya, bukan? Bukan dari Madiun. Oh, dari Madiun. Karena kan kalau orang Madura selalu Arya Kamandandu, Arya, dan seterusnya. Silakan dari Ya, Madiun. mengenai advokat Pak, lebih baik advokat itu memilihnya di tempat domisili yang berperkara atau tidak, kan mengingat dari pemberi kuasa sama penerima kuasa sama tempat sekintanya itu kan letaknya lumayan jauh-jauh semua ya Pak. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Nah, baik. Ini Mbak Arina bertanya, kira-kira domisilinya alamat itu dipilih yang mana sih? Di tempatnya pemberi kuasa atau advokatnya? Karena tempatnya jauh-jauh, reasoningnya begitu. Coba mungkin Mbak Tantri, sudah kelihatan di layar, mungkin mau tanya, mau mengkonfirmasi. Maaf Pak Rena, tadi bisa diulang pertanyaannya? Ya, tadi pertanyaannya kan lebih baik memilih advokat atau penerima kuasa yang berdomisili di daerah sengketa atau di luar, kan mengingat itu yang Olivia sebagai pemberi kuasa letaknya dia rumahnya di Surabaya, sedangkan sengketanya ada di Jember, sedangkan advokatnya ada di Jakarta. Gitu. Terima kasih. Oh ya, silakan. Ya nggak Bapak. Kalau dari saya mungkin penggugatnya bisa mengambil advokasi dari tempat tergugatnya, jadi biar nggak perlu jauh-jauh dan mengeluarkan biaya yang banyak untuk modal transportasi dari advokasi penggugat. Terima kasih. Itu jawaban Mbak Ariana. Mbak Tantri sudah memberikan solusi. Ini dijauh, berarti ini tadi sudah diklarifikasi Mbak Jerry, nama PT-nya ya, PT-nya di Surabaya, kuasanya ada di Jakarta, perkaranya di Jember.
Sengaja Mbak Jerry ini bikin ruwet supaya teman-teman bisa mengkritisi ini, sengaja mancing tok juga kan. Tidak hanya mancing emosi, mancing tok. Ya, enggak emosi saya. Yang lain, jadi Mbak Tantri memberikan pertimbangan khusus ya dengan alasan efisiensi. Kenapa? Tapi mungkin ada yang mau tanya gini, loh Mbak, saya ini corporate Pak. Mbak, kami beruang, maksudnya punya uang, bukan beruang, punya uang. Sehingga kami mau memilih advokat mana, ya tentu memilih yang terbaik. Nah, belum tentu yang tempat perkara itu di Jember ada yang qualified seperti apa namanya, yang menjadi kualifikasi kami. Saya begitu. Silakan. Ada yang punya pendapat? Dibenarkan, bukan tidak salah tahapannya Mbak Tantri tadi, betul. Jadi lebih efisiensi. Masa sih nggak ada sih orang Jember yang bisa dikuasakan untuk membela perkaranya Mbak Olivia? Kok jauh-jauh dari Jakarta kan? Nanti koordinasinya dari Jakarta mampir ke Surabaya, terbang ke Jember. Wah, high cost itu. Dari sisi operasional cost kan Bapak kemarin bicara ya tentang klasifikasi fee untuk perkara kan, ada operational cost, ada professional cost dan fee ya, operational fee, professional fee dan success fee. Jadi ya logik juga, tapi juga pertanyaan Bapak tadi juga penting. Misalnya kan tadi ditanya Mas apa tadi bertanya tentang ada apa namanya pengacara, ada corporate lawyer. Ya, saya dulu bersama teman-teman di SH Law Office di Surabaya sebagai corporate lawyer. Sebagai corporate lawyer, perusahaan kita itu tidak hanya di Surabaya. Bisa kita bersidang di Manado, bisa bersidang di Semarang, bisa di Jakarta. Kalau corporate lawyer walaupun di mana-mana ya tetap harus apa namanya incas di situ, di mana klien menugaskan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini fleksibilitas ya. Artinya kalau boleh jadi begini, Mbak, di mix ya. Jadi kalau misalnya pengacaranya corporate lawyer-nya ada di Jakarta atau di Surabaya, kolaborasi. Tadi bunyi SK-nya surat kuasanya Mbak Jerry kan ada kolaborasi toh. Wah, itu kayak apa namanya tagline-nya Pak Hendy itu, sinergi, kolaborasi dan apa? Akselerasi. Nah, itu. Ya. Itu. Jadi bisa kolaborasi dengan advokat di lokal, jadi bersama-sama misalkan begitu. Untuk daftarin gugatan aja orang nggak usah datang dari jauh lah gitu, kita email aja berkasnya di Jember, pakai kop surat mana yang ditunjuk, terus kemudian mendaftarkan gugatannya di Jember, nggak usah harus datang dari, apalagi sekarang sudah model e-court ya, e-litigation, jadi lewat email sudah bisa itu sekarang. Itu ya Mbak Ariana, Mbak Tantri, jadi berkembang ya. Yang kita bicarakan itu surat kuasa itu banyak yang perlu kita eksplorasi. Jadi tidak sekedar wujudnya gelegere mek mengun-kunu tok ya. Tapi setelah kita eksplorasi bagaimana membuat komparisi. Jadi yang dimaksud komparisi itu yang pertama tadi, komparisi pihak-pihak. Beda membuat komparisi surat komparisi ya. Ingat ya. Nanti kalau Anda menempuh kontrak mesti ada yang disebut komparisi ya. Komparisi adalah bagaimana membuat komparisi pihak. Bagaimana pihak antara personal dengan pihak yang berstatus wakil dari badan hukum seperti kasusnya Mbak Jerry. Berbeda, tentu berbeda. Harus ada adjustment dari kalimat dalam hal ini bertindak untuk dana atas nama serta mewakili kepentingan PT atau CV apa gitu. Ya. Silakan. Bisa ditangkap ya maksud Bapak ya. Jadi kita simpulkan kalau pemberi kuasa itu adalah badan hukum, maka kita lihat tadi kop surat yang pertama, boleh diberi nomor kalau itu. Kemudian komparasi, cara menyebut pihaknya itu. Jadi misalkan boleh jadi begini, Olivia Hailey ini adalah swasta, dia kebetulan jabatannya direktur utama di PT Aksi, tetapi dia berperkara dalam rangka perkara pribadi, boleh. Tapi kuasanya juga berbeda, dia sebagai pribadi atau sebagai kuasa sebagai salah satu direktur karena di anggaran PT itu selalu bahwa direktur atau direksi itu bertindak untuk dan atas nama PT baik di dalam maupun di luar.
harus direktur. Jadi tidak boleh level manajer, tidak boleh. Manajer bisa berintindak atas nama PT apabila diberi kuasa oleh direkturnya. Misalnya kepala bagian personalia PT Aksi. Boleh nggak mewakili ini? Tidak harus pakai kuasa hukum. Bisa, tetapi harus diberikan mandat atau kuasa khusus dari direktur. Direktur atau direktur utama. Ya. Jadi adik sekalian, lah tinggal satu ya, Mbak mumpung memang Mbak Jerry di atas kan kewenangan bertindak ya, teman-teman, ini penting. Kewenangan bertindaknya. Coba di bawah. Kewenangan bertindak itu, Bapak lupa ya kemarin, itu mulai dari sesuatu yang sistematis ya. Misalkan sebelum, biasanya begini, untuk itu penerima kuasa diberikan kewenangan dan hak-hak sebagai berikut, misalnya begitu. Diurut saja, misalnya yang pertama adalah membuat surat-surat somasi-somasi. Boleh jadi, ya ini maksudnya begini, sebelum kita mengajukan gugatan ke pengadilan, karena apalagi ini bukan prestasi misalkan begitu, kan harus ada syarat lalai dulu. Nah, syarat lalai itu apa? Syaratnya adalah harus ada somasi dulu, dinyatakan lalai, baru dia tidak, nanti supaya tidak prematur dalam mengajukan gugatan. Somasi membuat surat-surat ya, somasi-somasi, ya, kemudian mengajukan gugatan berikutnya, ya, kemudian menghadiri dan menghadap hakim, pejabat-pejabat yang berwenang, ya, misalnya bisa mediator gitu, melakukan mediasi, mendampingi, melakukan dan atau mendampingi pemberi kuasa melakukan dalam bidang mediasi, kemudian kalau di situ ada perdamaian, menerima pembayaran, kemudian apa namanya, seterusnya ya, setelah gugatan sudah ya, kemudian mengajukan, kalau tergugat langsung saja, tidak usah jawaban, langsung replik, karena jawaban itu hanya untuk tergugat bukan penggugat. Replik, mengajukan replik, ya, terus kemudian apa? Mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi. Kalau dipandang perlu tadi ada saksi ahli, nah, itu sudah bagus ya. Terusnya mengajukan kesimpulan, insake dulu nak ya, insake ya, insake untuk semuanya ya, INZAGHE, insake, kemudian mengajukan kesimpulan, kemudian meminta salinan putusan, kemudian meminta pelaksanaan putusan. Nah, nanti minggu depan tolong disiap, belum tergugat ya. Sudah ada yang bikin surat kuasa tergugat belum, Mbak? Karena beda nanti tergugat. Pelaksanaan putusan, kemudian mengajukan upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Baru ditutup kalimat tadi yang Mbak Jerry. Boleh, bebas, artinya begini. Pendek kata, maksud pendek kata itu pokoknya, gitu, jadi bahasanya Mbak Jerry, pokoknya pendek kata, penerima kuasa diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan hukum yang dipandang perlu demi dalam rangka menjalankan kuasa dan untuk pemberian kepentingan pemberian kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baru ditutup tadi ada. Demikian surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, dengan hak retensi dan substitusi, melimpahkan sebagian maupun seluruhnya boleh, dan meminta kembali ya. Kalau substitusinya tidak, kalau sebagian sebenarnya tidak perlu dikasih seperti itu, mesti dikembalikan kalau substitusinya sebagian. Sudah lazim di lapangan tidak itu. Tapi kalau kemarin Bapak nyatakan kalau substitusinya seluruhnya, maka itu harus secara prinsipal harus mendapat persetujuan dari pemberi kuasa. Karena kalau sudah diberikan substitusi seluruhnya berarti kuasa hukumnya beralih
Jadi tidak lagi kepada Mardi dan kawan-kawan, tapi ke pengacara yang dilimpahkan substitusi tadi. Gitu. Oke, seperti itu. Kemudian tadi ya ada tanda tangan, materai. Kalau PT harus ada materainya dan di situ ada keterangan sebagai apa? Direktur pemberi kuasa, Direktur PT Aksi, Direktur Utama PT Aksi, Insinyur Olivia Heli. Tanda tangan di atas materai dan ada stempel perusahaan. Kalau pribadi tidak perlu. Nah, tanda tangan perlu dikenakan sedikit materainya, itu sudah aturan. Nah, terus semuanya harus bertanda tangan ya, yang keempat-empatnya, supaya nanti melengkapi. Karena tadi teorinya bahwa seorang diberikan kuasa, walaupun itu disebut sebagai perjanjian hukum sepihak, tetapi dalam praktek bahwa assignment itu merupakan bentuk persetujuan bahwa dia menyetujui diberi kuasa ini. Itu maksudnya. Oke, dari sekalian, ada yang ditanyakan? Tinggal 8 menit. Wah, luar biasa. Mohon maaf Bapak, izin bertanya boleh? Siapa ini, Mas Virus ya? Monggo. Tapi pertanyaan ini di luar presentasi saudari Jerry ya Bapak, mengenai peletakan materai. Ya, silakan. Jadi jika pemberi kuasanya itu lebih dari 1, semisal ada 4 ya Bapak. Untuk penempatan materainya itu apa posisinya itu vertikal atau tetap horizontal Bapak? Karena melihat kan kalau misal tanda tangan itu apakah semuanya tanda tangan si pemberi kuasa itu harus kena materai atau salah satu aja Bapak? Betul. Pertanyaan bagus. Ini Bapak waktu masih jadi MPD ya, Majelis Pengawas Notaris, yang bukan alumni Fakultas Hukum ya, notarisnya, mohon maaf, bukan menyebut, tapi kita juga patut berbangga. Itu karena ada bunyi bahwa tanda tangan harus kena materai, itu ditafsirkan semua harus kena materai, jadinya 8 orang. Bayangkan materai 1 direbut ya, oh boy, kayak semut kan. Iya. Saat materai ini dirubung semut kayak gitu. Materai. Terus namanya yang di cara penempatan namanya apa dibuat melingkar begini namanya gitu. Ya, jadi cukup Mas Virus untuk di salah satu, ya, cukup dari salah satu nama itu saja. Nah, jadi salah satu nama yang terkena materai itu sudah cukup mewakili. Jadi kalau materainya hanya 1, enggak usah banyak-banyak, ya, jadi sudah memenuhi syarat sahnya. Artinya bahwa dalam dokumen itu bermaterai cukup, itu artinya bahwa itu sudah ada materainya. Jadi ada juga, mohon maaf, ini oknum sebagai guyonan aja di situ, bahwa karena mentafsirkan bahwa semua tanda tangan harus kena materai, akhirnya 8 orang ya, materai itu dibagi 8 kira-kira ya apa ya tanda tangan ya. Kerwal-kerwal kayak makanan apa namanya itu ya. Yang dari kelapa disuir-suirkan itu, dipadatkan pakai gula itu, kayak gitu. Ya, begitu ya Mas Haris. Jadi cukup 1 tapi kena materai. Baik Bapak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih adik sekalian bahwa silakan ditutup Mbak Jerry presentasinya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menanggapi presentasi saya, juga mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bapak sekali sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presenter kita hari ini, Mbak Janeta Cahyaningsih dan Mbak Jerry, dan juga penanya-penanya lain tadi di sesi ini, Mas Virus, Mbak Ariana, Mbak Tantri, dan penanya yang lain sebelumnya tadi saya sebut ya. Nanti minggu depan nggak apa-apa, kita tidak harus speed up ya, karena teman-teman di sebelah masih berkutat pada sidang pertama. Kita sudah laju sampai surat kuasa itu, nggak apa-apa. Nanti akselerasinya Bapak sesuaikan di pertemuan berikutnya, tidak masalah. Tidak perlu takut ini akan ketinggalan. Yang penting difahami, yang seperti ini insya Allah akan bermanfaat dari saya. Oleh karena itu, Bapak sampaikan terima kasih. Perkuliahan ini kita akhiri dan kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selamat sore, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, jaga diri. Terima kasih Bapak. See you Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Jaga diri semuanya.